Perkenalkan, namaku Kwinandira Destaria Nugraha. Kalian bisa panggil aku Dira. Aku dari Tangerang dan kali ini aku akan menceritakan tentang legenda Batu Gantung. Ini adalah cerita rakyat dari Sumatera Utara. Panorama Batu Gantung merupakan salah satu ciri khas wisata Danau Toba. Keberadaan Batu Gantung selalu menarik perhatian para turis yang datang ke Danau Toba. Danau Toba berada di Pulau Samosir, Sumatera Utara. Jika para wisatawan menyusuri Danau Toba, maka akan menemukan batu gantung yang terletak di Parapat. Keberadaan batu gantung ternyata memiliki asal-muasal yang diyakini oleh masyarakat yang dikenal dengan legenda Batu Gantung. Pada zaman dahulu, di sebuah desa pada tepi Danau Toba, hiduplah sepasang suami istri yang memiliki seorang anak gadis yang cantik jelita. Gadis cantik itu bernama Seruni. Selain cantik, dia juga anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Seruni selalu bersikap sopan dan senang membantu pekerjaan orang tuanya. Suatu hari, Seruni harus berpisah dengan pemuda pujaannya yang bernama Sidoli. Karena Sidoli harus pergi merantau untuk mengumpulkan uang sebagai biaya pernikahan. Danau Toba dan batu-batu di sini akan menjadi saksi Sidoli. Berjanjilah kau akan kembali lagi, kata Seruni. Sidoli pun menjawab di atas sampan saat sebelum berangkat. Seruni, aku akan berjanji akan menemuimu lagi di tempat ini. Kita akan segera menikah. Pekerjaan ayah Seruni selain berladang juga menjadi nelayan penangkap ikan mujair. Akan tetapi, hasil dari nelayan digunakan untuk berfoya-foya. Hingga ayah Seruni terlilit utang yang sangat banyak dan ia sudah tidak sanggup membayarnya. Hutangmu sudah terlalu banyak. Saatnya kau membayar utangnya sekarang juga. Jika tidak, kau harus menjodohkan Seruni dengan anak awak, ucap temannya. Tunggu dulu, awak bicarakan dahulu dengan ibu Seruni, kata ayah Seruni. Lalu temannya pun menjawab, tidak bisa, kau sudah berjanji. Kau tahu kan apa yang terjadi jika kau melanggar janjimu? Lalu ayah Seruni pun bingung, mau bagaimana lagi? Ia tidak punya pilihan lain. Ia harus menjodohkan Seruni dengan anak temannya. Hingga suatu hari, Seruni mendengar ayahnya sedang berbicara kepada ibunya perihal perjodohan dirinya. Seruni pun menangis mendengar hal tersebut. Ia teringat janjinya kepada Sidoli. Bagaimana jika Seruni tidak setuju dijodohkan? Kata ibu Seruni. Ayahnya pun menjawab, Seruni harus mau dijodohkan. Jika tidak, kita dalam bahaya besar. Esok harinya, Seruni pergi ke ladang seperti biasanya. Kali ini, Seruni pergi sendirian karena orang tuanya ada keperluan di desa tetangga. Hanya si Toki anjingnya yang selalu setia menemaninya. Di ladang, Seruni hanya terdiam. Dia tak rajin seperti biasanya. Wajahnya muram. Sesekali si Toki menggonggong untuk menarik perhatian Seruni. Namun Seruni hanya melihat sebentar dan melamun kembali. Seruni sudah tidak tahan menahan kesedihannya. Dia butuh seseorang untuk mendengarkan keluh kesahnya. Toki, aku sedang bersedih. Aku bingung. Ayahku menjodohkanku dengan pemuda lain, sedangkan aku sudah punya kekasih hati. Bagaimana jika aku tidak menuruti ayahku? Jika aku tidak menurutinya, ayah dan ibuku dalam bahaya. Jika aku menuruti ayahku, aku tidak mau membuat Sidoli kecewa. Aku harus bagaimana, Toki? Ucap Seruni kepada anjingnya. Tangis Seruni pun pecah. Si Toki makin bingung melihat majikannya menangis terseduh-seduh. Ia mengendus-ngendus di pangkuan Seruni. Dengan berderai air mata, Seruni bergegas berjalan menuju Danau Toba.
Si Toki pun segera mengikuti kemanapun majikannya pergi. Toki pun bingung karena majikannya berjalan sangat cepat menuju tebing Danau Toba. Toki berulang kali menggonggong kepada Seruni. Ketika sampai di tepi Danau Toba, tiba-tiba Seruni yang sedang menangis terperosok ke dalam lubang batu yang sangat besar. Lubang yang sangat gelap membuat Seruni ketakutan dan berteriak meminta tolong kepada si Toki anjingnya. Namun Toki hanyalah seekor binatang dan ia tidak dapat berbuat apa-apa selain menggonggong di sekitar lubang tersebut. Seruni pun mulai putus asa karena tidak kunjung datang pertolongan untuk dirinya. Seruni pun berteriak, "Parapat, parapat batu!" Setelah Seruni berkata seperti itu, tanpa diketahui, dinding-dinding lubang batu mulai merapat. Semakin lama semakin merapat dan menghimpit tubuh Seruni. Melihat kondisi majikannya yang semakin tidak tertolong, si Toki akhirnya berlari pulang. Di rumah, orang tua Seruni baru saja pulang dari desa tetangga. Si Toki berusaha memberitahu bahwa Seruni dalam keadaan berbahaya dengan menggonggong tanpa henti, mencakar tanah dan mondar-mandir di sekitar ayah dan ibu Seruni. Sadar dengan isyarat dari Toki, orang tua Seruni langsung bergegas mengikuti Toki hingga sampai ke tepi lubang, tempat di mana anak gadis mereka terperosok ke dalamnya. Mereka mendengar suara jeritan anaknya dari dalam lubang. Akan tetapi, keduanya tidak bisa menolong. Ayah Seruni pun berlari meminta pertolongan warga. Tak lama kemudian, tetangga mereka berdatangan di tempat lubang Seruni terperosok. "Pak, lubangnya terlalu dalam dan tidak tembus cahaya. Aku hanya mendengar suara anak kita berteriak, 'Parapat, parapat batu.'" "Bagaimana ini, Pak?" kata ibu Seruni. Tanpa menjawab pertanyaan istrinya, ayah Seruni melihat ke dalam lubang dan memutuskan untuk masuk ke dalam menyusul putrinya. "Bu, pegang obor ini. Aku akan turun menjemput putri kita," kata ayah Seruni. Ibu pun menjawab, "Jangan gegabah, Pak. Lubang ini sangat berbahaya." Warga pun juga menjawab, "Benar itu, Pak. Lubang ini sangat berbahaya dan gelap." Ayah Seruni pun mengurungkan niatnya. Namun tiba-tiba terdengar suara gemuruh dan guncangan besar yang membuat lubang perlahan-lahan merapat dan tertutup hingga sendirinya. Seruni yang berada di dalam lubang akhirnya terhimpit dan tidak dapat diselamatkan. Setelah guncangan berakhir, di atas lubang yang sudah tertutup itu muncullah sebuah batu besar yang menyerupai tubuh seorang gadis. Batu itu menggantung di dinding tepi Danau Toba. Masyarakat mempercayai batu itu adalah batu penjelmaan dari Seruni. Masyarakat memberinya nama batu gantung. Ucapan dari Seruni yang terakhir didengar warga berupa parapat-parapat dijadikan nama daerah tempat beradanya batu gantung yang dinamakan Kota Parapat. Nah teman-teman, itu tadi adalah cerita tentang legenda batu gantung. Ceritanya menarik kan teman-teman? Terima kasih, sampai jumpa di kesempatan berikutnya.